Om Swastiastu. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat karunia-Nya, kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan. Pada kesempatan yang diberikan ini, izinkan saya, Logede Trisna Agustini, menyampaikan pidato singkat mengenai pentingnya melakukan pemeriksaan laboratorium. Sebelumnya, apa itu tes laboratorium? Tes laboratorium merupakan pemeriksaan dengan menggunakan teknologi amplifikasi asam nukleat virus untuk mengetahui ada tidaknya virus atau DNA virus, untuk memperkirakan jumlah virus dalam tubuh, untuk mengetahui jenis virus atau genotip atau subgenotip yang mengidentifikasi. Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk beberapa tujuan, seperti yang pertama, untuk mendeteksi penyakit, yang kedua, menentukan risiko penyakit, yang ketiga, memantau perkembangan penyakit, yang keempat, memantau perkembangan pengobatan, dan lain-lain. Untuk itu, pemeriksaan laboratorium perlu dilakukan sedini mungkin atau segera setelah dokter mendiagnosa suatu penyakit. Menurut Henry dan Horwitz, alasan dilakukan uji laboratorium adalah yang pertama, untuk menjaga diagnosa klinis, yang kedua, untuk menyingkirkan kemungkinan suatu diagnosis atau penyakit, yang ketiga, untuk digunakan sebagai pedoman terapi atau manajemen, yang keempat, untuk digunakan sebagai panduan prognosi, dan yang terakhir, untuk mendeteksi suatu penyakit atau uji saring. Selanjutnya, ada 6 fungsi dan manfaat pemeriksaan laboratorium. Fungsi dan manfaat yang pertama yaitu screening atau uji saring. Adanya penyakit subklinis dengan tujuan menentukan risiko terhadap suatu penyakit dan mendeteksi dini penyakit terutama bagi individu berisiko tinggi, walaupun tidak ada gejala atau keluhan. Yang kedua, konfirmasi pada diagnosis, yaitu untuk memastikan penyakit yang diderita seseorang berkaitan dengan penanganan yang akan diberikan dokter, serta berkaitan erat dengan komplikasi yang mungkin saja dapat terjadi, menemukan kemungkinan diagnostik yang dapat menyamarkan gejala klinis. Yang ketiga, membantu pemantauan. Pengobatan menyediakan informasi prognosis atau perjalanan penyakit, yaitu untuk memprediksi perjalanan penyakit dan berkaitan dengan terapi dan pengelolaan pasien selanjutnya. Yang keempat, memantau perkembangan penyakit, yaitu untuk memantau perkembangan penyakit dan memantau efektivitas terapi yang dilakukan agar dapat meminimalkan komplikasi yang dapat terjadi. Pemantauan ini sebaiknya dilakukan secara berkala. Yang kelima, mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai dan potensial membahayakan. Dan yang keenam, memberi ketenangan baik pada pasien maupun klinis karena tidak didapati penyakit. Untuk mendeteksi tuberkulosis atau TBC, pertama-tama dokter akan menanyakan keluhan dan penyakit yang pernah diderita pasien. Kemudian, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, terutama dengan mendengarkan suara napas di paru-paru menggunakan stetoskop. Dokter juga akan memeriksa ada tidaknya pembesaran kelenjar bila dicurigai adanya TBC kelenjar. Jika pasien diduga mengalami TBC, dokter akan meminta pasien melakukan pemeriksaan dahak. Pemeriksaan dahak atau pemeriksaan BTA juga dapat dilakukan menggunakan sampel selain dahak untuk kasus TBC yang terjadi bukan di paru-paru. Jika dokter membutuhkan hasil yang lebih spesifik,
dokter akan menganjurkan pemeriksaan kultur BTA yang juga menggunakan sampel dahak penderita. Tes kultur BTA dapat mengetahui efektif atau tidaknya obat TBC yang akan digunakan dalam membunuh kuman. Namun, tes ini memakan waktu yang lebih lama. Selain pemeriksaan BTA, dapat melakukan serangkaian pemeriksaan lain sebagai pendukung diagnosis, meliputi fotoreagen, CT scan, tes kulit Mantoux atau tuberculin skin test, dan tes darah IgRA. Umumnya, ciri-ciri TBC aktif yang dialami oleh penderita bisa berupa: yang pertama, gangguan pada sistem pernapasan seperti mengalami batuk berdahak atau batuk darah. Yang kedua, berkeringat pada malam hari. Yang ketiga, rasa lelah tanpa sebab yang jelas. Yang keempat, demam. Yang kelima, kehilangan nafsu makan. Dan yang terakhir, berat badan yang turun tanpa sebab. Selanjutnya, langkah-langkah pencegahan TBC. Langkah yang pertama, menghindari kontak langsung dengan penderita TBC adalah salah satu hal terpenting dalam pencegahan TBC. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi. Yang ketiga, menerapkan kebiasaan sehat. Yang keempat, rajin berolahraga. Yang kelima, minum obat secara teratur. Dan yang terakhir, melakukan vaksin BCG. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.